Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang praktis, dan yang menarik. Pagi ini saya ingin membahas tentang toko bahan bangunan yang autopilot. Ini toko bangunan ini milik saya, teman-teman. Ini sudah mulai agak saya tinggalkan. Tidak pernah saya tunggu sendiri, tidak pernah anak saya menunggu. Jadi hampir 1 minggu ini saya lepaskan ke karyawan. Ya. Nah ini teman-teman, ternyata bisa juga teman-teman. Ternyata ini karyawati saya 2 yang nunggu, yang melayani, dan ada 2 karyawan laki-laki yang bagian pengiriman. Karena toko saya sudah tersistem, akhirnya alhamdulillah 1 minggu saya coba stok opnam lagi, ternyata tidak ada yang selisih. Saya coba lagi, tidak ada yang selisih lah. Ini nanti bisa dipakai untuk percontohan bagi teman-teman yang ingin semi autopilot. Jadi iya itu tadi teman-teman, yang penting tokonya harus ditata dulu. Tokonya harus ditata, tokonya harus di manage dengan baik, keuangan toko juga harus di manage dengan baik. Apalagi toko cabang itu saya tidak pernah mendatangi hampir 1 bulan. Setelah saya lepaskan itu hampir 1 bulan sudah nggak pernah saya datangi. Tapi ya itu tadi, setoran uang tiap hari. Nah, dan di toko cabang itu tidak ada penagihan supplier. Jadi barang-barang saya kirim dari agen saya, mini agen saya. Nah, setelah itu keuangan tiap hari store. Nah, dan stok opnam 3 hari sekali saya isi lagi. 3 hari sekali saya isi lagi. Karena saya bisa mengontrol stok itu dari aplikasi saja. Cukup dari aplikasi itu sudah bisa saya kontrol, teman-teman. Apa saja yang habis, apa saja yang kurang, apa saja yang terjual pada hari-hari dalam jangka waktu 1 minggu, atau kalau sempat dalam jangka waktu 3 hari. Itu biasanya saya stok, saya lihat mana yang berkurang, mana yang laku, itu saya isi lagi. Jadi nyaman, teman-teman. Kalau kita buka cabang, toko pusat sudah sehat, mini agen sudah berjalan, alhamdulillah nyaman, teman-teman. Karena apa? Karena supplier tidak ada penagihan sama sekali. Nah, nyamannya kalau toko itu tanpa hutang, ternyata seperti itu. Tanpa hutang supplier, tanpa hutang di bank, apalagi hutang di bank. Nah, itu teman-teman. Jadi memang kecil, omsetnya masih kecil. Saya kasih anak buah saya kasih karyawati 1, terus karyawan 1. Terus nanti kalau ada pengiriman itu baru saya kirim kendaraan dari toko pusat. Memang omsetnya masih kecil. 1 bulan kemarin saya hitung, 1 bulan itu masih belum genap 30 juta. Tapi karena toko itu tidak utang, tidak ada angsuran, tidak ada cicilan, tadi nyaman-nyaman saja, teman-teman. Meskipun toko itu kecil, yang penting biaya operasional tercukupi. Alhamdulillah di bulan kedua sudah tercukupi biaya operasional, gaji karyawan, gaji karyawati, biaya operasional sudah tercukupi semua. Di bulan kedua, bulan pertama sih masih nombok sekitar 500.000 rupiah. Untuk bulan kedua sudah berjalan sendiri, mandiri. Nah, ini nanti saya kembangkan lagi, saya tambah lagi stoknya, supaya nanti omset
sudah bisa lebih dari yang kita harapkan. Dan evaluasi untuk toko bangunan di tahun 2024, karena ini akhir tahun teman-teman. Evaluasi di usaha saya di toko bahan bangunan di tahun 2024, evaluasinya alhamdulillah sampai dengan saat ini lebih dari yang saya harapkan. Lebih dari yang saya harapkan. Yaitu tadi, saya bersyukur saja karena lebih dari yang saya harapkan. Target saya, harapan saya. Target itu maksudnya itu bukan harus. Target itu sekedar angan-angan, nanti di tahun ini omset harus segini. Insya Allah segini, bukan harus segini. Insya Allah segini. Alhamdulillah sudah lebih dari cukup lah teman-teman, lebih dari cukup. Banyak yang mengatakan penjualan menurun. Yang penting dari tempat saya, di tempat saya itu bukan omset. Yang penting profit. Saya mengatakan omset juga tidak menurun, tapi apalagi profit lah. Profit malah meningkat karena yang saya jual itu barang kecil-kecil. Ya, kadang-kadang teman-teman yang tokonya besar-besar itu biaya operasionalnya kan juga besar. Toko besar-besar, tagihan salesnya juga besar. Nah, toko saya toko kecil, toko mini. Kemarin saya didatangi tamu dari Boyolali itu juga seperti itu. Katanya heran, Pak, heran saya, Pak. Kenapa? Kok bisa ya, Pak ya? Dengan omset segini, Bapak keuntungan kotornya segini. Ya, karena yang kita jual barang kecil. Yang kita jual itu barang rician. Jadi alhamdulillah keuntungannya itu bisa di atas 25%. Bisa di atas 20%, kadang-kadang malah di atas 30%. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Hal-hal seperti itu kadang-kadang tidak terbayangkan oleh kita. Makanya saya menyarankan atau saya kadang-kadang memberi edukasi kepada teman-teman kalau menjual di toko bahan bangunan, jangan fokus pada omset, jangan fokus pada omset. Saya bilang seperti itu. Fokuslah pada profit. Kalau kita fokusnya pada omset, akhirnya kelihatan uang besar, tapi keuntungannya tidak besar. Tapi kalau obsesi kita kepada profit, meskipun penjualan itu enggak, omset itu enggak besar, tapi profitnya yang besar. Itu teman-teman. Nah, reviewnya seperti itu, alhamdulillah. Ya kalau memang berkembang ya jelas makin berkembang. Kalau memang berkembangnya seberapa, saya tidak mengatakan lebih besar dari kemarin atau lebih besar, enggak. Cuman kalau memang lebih cukup dan untuk disyukuri itu lebih cukup untuk disyukuri, lebih pantas untuk disyukuri, gitu teman-teman. Nah, sekedar sebagai inspirasi saja supaya teman-teman yang terjun di bidang toko bahan bangunan tidak gampang putus asa, tidak gampang mengeluh, tidak gampang dilihat negatifnya saja. Semua usaha itu semua kita usaha atau dalam segala hal kehidupan, kalau kita fokus kita kepada masalah, ya nggak ketemu. Kalau saya itu kalau ada masalah ya solusinya ya kita cari langsung supaya kita bisa selesai. Kadang-kadang dari grup-grup saya itu ada yang bertanya, Pak, ini tahun depan itu gimana, Pak? Saya menjual kok malah sulit, saya menjual kok malah menurun. Ya kita cari sendiri-sendiri, nggak bisa, karena di tempat saya dengan tempat Anda itu beda kasusnya. Kalau beda kasusnya otomatis beda solusinya, kan seperti itu. Nah kemarin di Jakarta nggak bisa, belum. Kalau butuh berapa sih, Mas? 500. Enggak, kadang buatnya sakit. Ya, kalau kita fokus kita kepada masalah, akhirnya ya nggak kita pecahkan, ya akhirnya nanti masalah itu makin numpuk. Tapi kalau kita ada masalah langsung fokus ke penyelesaian, akhirnya nggak numpuk teman-teman.
terus segala kehidupan itu pasti ada masalah, pasti ada masalah. Nah, dalam bidang kehidupan ada masalah itu, solusinya bagaimana? Secepat itu kita harus mencari solusi. Begitu teman-teman. Contohnya kemarin ada di grup saya ada yang bertanya tentang mesin kasir. Pak, seandainya saya pakai mesin kasir, terus seandainya nanti data kita dibobol bagaimana? Itu karena masalah. Nah, solusinya bagaimana? Ya nggak pakai mesin kasir. Ya sudah gitu saja solusinya. Kalau takut untuk dibobol apa namanya itu datanya. Tapi menurut saya gini teman-teman, data apa sih yang dibobol? Kecuali data itu ada uangnya di situ. Kalau data kita, data penjualan, data apa namanya itu, data harga jual, data harga beli dibobol, kena untuk apa orang membobol itu kan gitu. Pak, kalau saya seperti itu sih, kalau saya husnudon seperti itu sih. Terus setelah itu ada yang, Pak, saya seandainya pakai mesin kasir itu nanti penjualannya itu lebih lama karena saya masih gradul. Ya makin lama kan makin pinter, kan seperti itu. Makin lama kan makin pinter, kan masuk gradul terus. Nah, Pak, biayanya nggak ada yang gratis, Pak. Nggak ada, di mana ada gratis terus minta pertanggungjawaban, kan nggak ada. Kita pakai mesin kasir. Setelah itu mintanya gratis. Setelah itu kita input data. Setelah input data kita input. Setelah itu data kita hilang. Terus mau minta pertanggungjawaban ke siapa? Kita nggak bayar. Nah, di mana-mana kalau memang gratis itu ya nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada yang bagus menurut saya. Itu teman-teman. Ya mindset kita harus dirubah dong. Kita ini pengusaha kok, masa membayar apa namanya langganan mesin kasir 1 bulan untuk aplikasi 1 bulan 55.000 berat. Wah, kalau memang uang 55.000 berat bagi pengusaha, ya menurut saya perlu dipertimbangkan teman-teman. Ya sekedar apa ya, sekedar memberikan gambaran-gambaran saja teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dalam berusaha ini, dan kita syukuri. Yang penting kita syukuri, yang penting disyukuri saja, dinikmati, insya Allah ditambah. Nah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Yang kedua, semoga kita semua tetap mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Dan yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.